Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mengambil kasus dari PT Timah, yaitu video unggahan karyawan yang menyinggung honor dan BPJS yang berujung pemecatan. Dan di sini dari kelompok 5 dengan saya sendiri Ronaldo Polin Saya dan Marsha juga ada, Terenita. Dan saya Eka Noviana Putri. oke. Yang pertama-tama yang ingin saya bahas yaitu latar belakang kasus. PT Timah menjadi sorotan publik setelah beredar video seorang karyawan yang menyampaikan pernyataan bernada sindiran terhadap pegawai honorer yang menggunakan layanan BPJS Kesehatan. Video tersebut viral di media sosial dan memicu kecaman masyarakat karena dianggap merendahkan kelompok tertentu. Akibatnya, reputasi perusahaan ikut terdampak dan PT Timah harus melakukan pengangguran penanganan krisis komunikasi. Dan dari masalah ini, kami mengambil dari sumber berita dari kompas.com dan detik.com. Next. Kronologi kasus. Awal Februari 2025, video TikTok seorang karyawan PT Timah menjadi viral di media sosial. Video tersebut dianggap merendahkan tenaga honorer dan pengguna BPJS Kesehatan. Masyarakat memberikan kritik dan kecaman melalui media sosial. Nama PT Timah ikut menjadi sorotan karena atribut perusahaan terlihat dalam video. PT Timah melakukan pemeriksaan internal. Perusahaan akhirnya menjatuhkan sanksi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada kode etik public relation. Prinsip-prinsip utama PR yang pertama menghormati martabat dan hak setiap individu. Kedua, menjaga citra organisasi. Ketiga, bertanggung jawab terhadap dampak komunikasi. Keempat, mengedepankan etika dalam penyampaian pesan. Kelima, menjaga hubungan baik dengan publik. Keenam, menghindari tindakan yang merugikan kepentingan publik. Kemudian ada identifikasi pelanggaran etika PR. Yang pertama, tidak menghormati publik. Isi video dinilai merendahkan kelompok masyarakat tertentu. Kedua, komunikasi tidak etis. Pernyataan yang disampaikan berpotensi menimbulkan diskriminasi sosial. Yang ketiga, merugikan reputasi perusahaan. Meskipun dilakukan secara pribadi, identitas pelaku sebagai karyawan PT Timah menyebabkan citra perusahaan ikut terdampak. Kemudian ada dampak terhadap PT Timah. Ada dampak internal dan eksternal. Dampak internalnya yaitu menurunkan kepercayaan terhadap karyawan, menjadi evaluasi terkait penggunaan media sosial, perusahaan harus melakukan penanganan krisis secara cepat. Dampak eksternalnya yaitu muncul sentimen negatif di media sosial, nama perusahaan menjadi bahan perbincangan publik, dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan berpotensi menurun. Selanjutnya, tindakan PT Timah. Sebagai bentuk penanganan krisis reputasi, yang dilakukan PT Timah sebagai berikut. Untuk yang pertama, menyampaikan permintaan maaf kepada publik, menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan tindakan pribadi, mengambil tindakan tegas terhadap karyawan yang bersangkutan, berupaya memulihkan kepercayaan masyarakat, mengingatkan seluruh karyawan tentang etika bermedia sosial. Analisis dari sudut pandang PR. Penanganan PT Timah sudah menunjukkan upaya menjaga reputasi perusahaan melalui klarifikasi dan tindakan cepat. Namun kasus ini pentingnya edukasi etika sosial bagi karyawan, penguatan komunikasi internal, pencegahan krisis reputasi sebelum berkembang di ruang publik. Kesimpulan dan referensi. Kesimpulannya, kasus viral karyawan PT Timah menunjukkan bahwa perilaku individu di media sosial dapat berdampak pada reputasi perusahaan. Dari perspektif etika public relation, komunikasi harus dilakukan dengan menghormati seluruh kelompok masyarakat dan menghindari konten yang berpotensi menimbulkan diskriminasi. Referensi. Kita mengambil beberapa referensi seperti berita Kompas, berita CNN, ada Ruslan Rosadi, Etika Kehumasan dan Etika Profesi, dan juga
Khatib Center and Broom Effective Public Relation. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.